Ini juga sudah memberikan putranya mengabdikan diri untuk nama harum bangsa. Itu loh, Christian Adinata, atlet bulu tangkis peraih 2 emas SEA Games Kamboja. Monggo Bapak Ibu warga Pati Rembang, ojo lali, dang adus, dang budal 14 Februari, dang ke TPS, buka kertas warna biru, cari partai nomor urut 5, Partai Nasdem, coblos Dedi Gunawan, caleg DPRD Provinsi Jateng nomor urut 1. Ingat ya, pokoknya coblos Mas Dedi Gunawan. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti. Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, pagi menjelang siang ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 10 Februari 2024. Mitra Pas, untuk Anda kali ini ada program spesial Talkshow Radio bersama Bawaslu Pati yang kita akan membahas mengenai publikasi pengawasan tahapan logistik pada Pemilu 2024. Bersama dengan narasumber yang hadir ada Bapak Muhpriyo Manfaat SHIMH. Beliau selaku anggota Divisi SDM Bawaslu Pati. Selamat pagi Pak Priyo. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan pengawasan tahapan logistik pemilu ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan logistik pemilu ini bisa dijelaskan dulu nih Pak. Logistik pemilu itu apa saja sih Pak? Monggo. Logistik pemilu itu ya mungkin kalau teman-teman yang pendengar ini sudah pernah mencoblos, pasti sudah bisa punya gambaran ini apa nih logistik pemilu gitu kan. Nah, logistik pemilu ini merupakan sarana atau kebutuhan yang harus disiapkan sebelum hari pemungutan suara. Di mana logistik pemilu ini banyak sekali, Mbak. Banyak sekali, mulai ada kotak suara, ada surat suara, ada tinta, bilik buat mencoblos itu ya Mbak. Terus segel, alat coblos, terus TPS harus wajib ada ini. Kalau nggak ada nggak bisa nyoblos. Kan? Terus selanjutnya adalah dukungan perlengkapan lainnya itu Mbak. Oke, itu adalah logistik yang ini ya, logistik pemilu ya. Sebenarnya dari tahun ke tahun sih sama saja ya Pak ya untuk logistik ini ya Pak ya. Betul, yang membedakan hanya kalau dari 2019 ke 2024 perbedaannya nggak jauh. Tapi kalau sebelum itu kan kotak suara dari aluminium itu. Betul, sekarang duplek ya. Iya, dari duplek. Kertas duplek. Nah, ini apakah aman ini Pak ya untuk kertas duplek, kan rawan sepertinya kalau kita lihat. Ya, kemarin kita waktu datang pengiriman, ini kita juga dalam pengawasan. Ini kan pengawasan secara langsung nih kita. Nah, selain menghitung jumlah dan melihat jenisnya, kita juga uji. Mengambil sampling uji satu dan itu sebagaimana yang kita harapkan, diduduki oleh Ketua KPU Pati Pak Supriyanto itu kuat, aman, dan saya juga ikut duduk di situ gitu kan. Oh, bisa meskipun duplek tapi ini ya bisa kuat seperti itu ya. Terus selain itu juga tidak mudah basah terkena. Nah, ini karena musim hujan juga nih Pak ya, yang betul. Rawan kan seperti itu, hujan kena banjir dan lain sebagainya. Betul. Ya. Nah, kalau di Kabupaten Pati sendiri untuk logistiknya apakah sudah semuanya udah tersalurkan atau masih menunggu atau seperti apa ini Pak? Jumlah logistik per Oktober itu kita Kabupaten Pati sudah, KPU terutama sudah menerima dan kita sudah melakukan pengawasan. Ya, ini datangnya, yang awal datang itu tinta Mbak. Dan per 28 Januari kemarin itu kita sudah melakukan pengawasan pengiriman ke tingkat
kecamatan. Jadi sudah kita KPU sudah melakukan sortir lipat tanggal 10 Januari dan sampai tanggal 20-an akhirnya kapan saya lupa, tetapi per 28 kita packing dan sampai tanggal 7 kemarin kita mengawasi pergeseran logistik dari gudang KPU yang ada di Bulog dan yang ada di gudang KPU yakni aula KPU itu sudah dikirim ke kecamatan, di gudang kecamatan. Nah, per hari ini sampai tanggal 10 ya. Ini dari 8 tanggal 10 itu pergeseran logistik di luar kotak suara. Yang tanggal 28 sampai tanggal 7 sampai tanggal 5 ya. Maaf saya revisi, sampai tanggal 5 itu pergeseran kotak suara yang ada di dalam kotak suara. Oke. Jadi kalau misalkan secara keseluruhan sampai hari ini sudah selesai semuanya atau bagaimana, Pak? Sampai hari ini masih ada karena sampai kemarin tanggal 9 kita masih mengirim mengawal pengambilan atau melakukan pengawasan pengambilan surat suara di percetakan di Surabaya di Tamrin sana, Pak. Oh, oke. Iya. Kira-kira sampainya? Tadi malam sudah sampai dan ini melengkapi beberapa kecamatan yang kurang kemarin. Berarti kalau misalkan tadi malam baru sampai dari percetakan masih ada pengawasan sortir lagi, kira-kira apakah sudah layak atau belum ya, Pak ya? Ya harus disortir dan di packing selanjutnya dikirim ke kecamatan. Karena memang waktunya ini kan tinggal beberapa hari, 4 hari lagi sebelum pencoblosan ini, Pak. Ya betul. Jadi kalau logistik ini memang kalau kita melihat jadwal atau tahapan pengiriman logistik ini maksimal diterima oleh teman-teman PPS ini di tingkat desa itu H-3 dan maksimal dari teman-teman PPS digeser ke teman-teman KPPS yakni di tingkat TPS itu maksimal H-1. Oh, wah ini harus lembur berarti kalau misalkan H-1 masih ada ini ya logistik yang ini harus siap-siap ini, Pak. Karena kalau H-3 maksimal itu kan berarti tanggal 11 sudah harus sampai ke desa semua kan. Iya betul. Berarti besok ini ya terakhir ini harus kita lemburan lagi. Betul sekali. Ini ada berapa ini harus dilembur ini, Pak, sampai ini pasti 21 kecamatan itu pasti dan 4.402 TPS itu pasti. Ini KPPS-nya, abdi negaranya. Iya. Ini abdi negaranya benar-benar kerja ini. Betul sekali. Waduh, ini menarik Mitra Pas ya. Nah, kalau misalkan logistik yang sudah terkirim ini apakah semuanya ditempatkan di gudang KPU atau di mana ini, Pak? Nah, iya kalau kita melihat di kabupaten itu diletakkan di gudang KPU yang mana pertama gudangnya ada di Bulog di jalan sebelah di depan KSC kan ada gudang Bulog itu. Oh iya. Sini berarti ya. Iya, di situ dan yang surat suara itu diletakkan di gudang KPU itu tempatnya di samping ya di belakang aula di samping kantor KPU. Terus ketika dikirim ke kecamatan itu juga teman-teman kecamatan menyediakan gudang dan gudangnya itu bervariasi, ada yang di kantor kecamatan, ada yang di aula, ada yang di kantor kelurahan, tergantung kerjasama dan kesiapan tempat untuk menyimpan logistik itu. Pak, kalau dari Bawaslu ini benar-benar mengawasi atau mengamati sampai tingkat TPS atau cuma di kabupaten saja ini, Pak? Ya kita pasti dalam pengawasan ini harus karena kita mengawasi semua tahapan pemilu ya. Ketika sudah menyebut tahapan logistik, ya kita harus mengawasi di semua lini tahapan. Misal kita ini di tingkat kabupaten tidak boleh lepas tangan terhadap pengawasan logistik yang ada di kecamatan. Maka dari itu kita menginstruksikan teman-teman kecamatan untuk mengawasi logistik di tingkat kecamatan. Dan kita juga tidak berpangku tangan. Kita juga ikut memonitoring dan turun langsung dalam
pengawasan logistik di tingkat kecamatan. Begitu juga nanti ketika turun ke PPS dan KPPS. Itu kita ya tetap terlibat aktif gitu, Pak. Oke. Kalau tadi Bapak jelaskan bahwa KPU ada untuk gudang logistik di Bulog. Ini kan berarti bukan kepunyaan KPU sendiri gitu ya. Ini prosesnya apakah sewa atau seperti apa? Nah, untuk keamanannya. Nah, ini apakah bisa dipertanggungjawabkan ini, Pak, untuk dari Bawaslu sendiri seperti apa, Pak? Kalau dari Bawaslu sendiri itu kita kalau masalah gudang ini kan yang mencari tetap KPU, pengadaannya tetap di KPU. Tugas kita mengawasi dan memastikan gudang itu aman tidak. Dari segi keamanannya, terus dari keamanan ini dari berbagai macam, semisal dari kerawanan pidana seperti pencurian dan pengerusakan, terus aman dari gangguan hama ini ya, tikus, jamur dan lain sebagainya. Terus aman dari kebakaran, aman juga dari bencana alam. Ini yang harus kita pastikan. Selain itu juga kita harus memastikan bangunannya layak atau tidak. Gitu kan. Itu yang harus kita pastikan itu. Berarti ada standar-standarnya sendiri dari Bawaslu ya. Agar nanti misalnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Oke, dan Mitra Pas, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan publikasi pengawasan tahapan logistik pada pemilu 2024 ya, karena memang ini waktu untuk pencoblosannya semakin dekat. Dan terkait dengan hal tersebut, ini juga tadi saya sempat baca terkait dengan pemilu 2024 ini bahwa durasi waktunya paling singkat, jumlah daerah pemilihannya paling banyak. Nah, ini kan berarti tugas dari Bawaslu juga semakin berat ya, Pak ya. Oke, tanggungannya semakin berat. Nah, ini Mitra Pas ya. Jadi ini kontrol masyarakat ini juga penting ya, Pak ya. Selain dari Bawaslu sendiri yang mengontrol jalannya pemilu agar damai, agar aman sepertinya, dan masyarakat juga harus ada kontrol di masyarakat. Nah, ini mungkin juga bisa memberikan ujangan juga ini untuk masyarakat Kabupaten Pati dan juga semuanya yang sedang menyimak ini, Pak. Jadi tugas pengawasan ini yang harus dipahami ini bukan menjadi tugas Bawaslu saja, karena kalau melihat inti dari pemilu ini adalah hajat semua orang dan hajat semua lembaga. Kan? Maka dari itu ya kita selain melakukan pengawasan dengan jajaran kita juga meminta atau mengajak teman-teman pendengar ini untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Karena kita juga ketika ada tanggapan masyarakat atau laporan masyarakat tentang ketidakketersediaan logistik atau perusahaan logistik, kita selalu mendengarkan itu dan kita bisa tindak lanjuti itu. Jadi kehadiran masyarakat umum dalam pengawasan logistik ini sangat dibutuhkan oleh Bawaslu. Oke, Mitra Pas, kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Kang, ojo lali lho, tanggal 14 Februari nyoblos Pak Rianto caleg DPR RI saka PDIP nomor urut 8. Ya mesti sak keluargaku kabeh yo pasti nyoblos Pak Rianto. Wong apik,
sering wenehi bantuan warga kurang mampu. Iya Kang, Pak Ariyanto, nek menehi bantuan gak milih-milih. Kerja nyata wis terbukti sering bantu wong cilik tanpa pamrih. Pak Ariyanto GJL ancen wonge apik, grapyak, semanak Kang. Awake dhewe kudu menangke Pak Ariyanto dadi anggota DPR RI. Ojo lali yo, sedulur, Pati, Grobogan, Blora, Rembang, 14 Februari 2024 coblos Pak Riyanto dari PDIP nomor urut 8. Pak Riyanto menang, rakyat senang. Wah, pas pancenan, gandem tenan. Lah iya Dik, renyah, enak tenan. Iki ngomongno kerupuk apa-apa leh, kok renyah? Lah, ketara rame lu ngerondo dek bengi iki. Ngeronda karo mayoran, Dik. Pas keronda Mas Bro. Tembang-tembang dangdut, campur sari dan Indonesia lama di pas ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku lho. Neng 101 FM Radio Paspati bersama seleb kulit cap 38. Aduh, gatel-gatelku. Gatel-gatel, gak usah bingung. Rungokno sing arep liwat iki. Gatel-gatel kuraku di. Aja bingung. Iki ana salep sing paling hebat. Butuh air bakal amblas dengan salep kulit cat 38. Kutu air, rangon, gatal-gatal, kurang. Oleskan saja salep kulit cap 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Salep kulit cat 38. Ampuh, Salep kulit cat 38. manjur. Salep kulit sing paling hebat cat 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Anda bisa mendapatkan salep kulit cap 38 di studio Radio Pas FM Pati dengan harga Rp7.500. Percaya diri melangkah dengan sarung mangga, warna budaya Indonesia di sarung mangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung mangga. Bangga, bangga, bangga bersarung mangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Endro Dwi Cahyono ST, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek ke 2575. Semoga tahun naga ini membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam segala aspek kehidupan. Mari sambut setiap langkah baru dengan semangat yang penuh keberanian, sebagaimana naga yang perkasa. Semoga keluarga dan teman-teman kita dikelilingi oleh kehangatan, damai, dan keberkahan. Selamat merayakan Imlek. Semoga tahun ini menjadi awal yang gemilang. Wong Pati untuk Pati. Ngayomi, ngayemi, ngayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ora tekan-tekan yo. Nyuwun sewu, niki jam pinten nggih, Mbak? Jam 11, Mas. Oh, pantes kok wis panas semen. Niki badhe kondur putih, Mbak? Dateng Juwono, Mas. Mas, mbok nyuwun sewu jenengan rada mriko sekedhik. Niki lho tangane sampean nyenggal-nyenggol tangan kula. Halah, Mbak. Wong kulit untuk kulit wae kok nesu. Biasa wae lah. Waduh, Mbak. Jenengan ki jan ngawur tenan kok, Mbak. Loh, enten apa? Enten apa?
Iki lho, durian sakmene gedene kok ditibake teng sikil kula. Aduh. Alah Mas, wong kulit entuk kulit wae kok nesu. Santai wae leh. Aduh. Tepat pukul 11 waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kelebihan diri, jasa diri, itu pun merupakan cobaan tersendiri. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan, bisa berbuat sesuatu, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak rendah hati. Akibatnya, dia merasa lebih dari orang lain. Gemar menyebut-nyebut apa yang dia lakukan. Gemar memamerkan apa yang dia perbuat. Pada akhirnya, justru orang yang paling gemar menyebut kebaikan sendiri, itulah yang menyebabkan runtuhnya prestasi yang dia lakukan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang banyak jasanya, banyak kebaikannya, tapi dia lebih menikmati menahan diri dari menyebut-nyebut kebaikannya. Keikhlasan adalah pesona tersendiri. Semoga kita menjadi orang yang diberi kesempatan berprestasi dan lebih dari itu bisa tetap rendah hati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ojo sak penakmu kowe ngelarani, ojo sak gampangmu kowe ngobral janji, nanging nyatane tresnomu kuwi ra tulus suci. Wis tak perjuangke sing mbok karepe, ning nyatane tresno kok anggap ra ono. Aku iso luwung yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati iki dudu saka wasi, sira iso saben dino mbok larani, kaloro-loro ning jero dodo nambah perining ati. Ati iki dudu saka aku, sira iso bendina mbok gawe tatu, tulung ngeleno timbang saya ajur, aku tak trimo mundur. Kami pengawas pemilihan umum. Sahabat Bawaslu, ayo bergerak bersama Bawaslu Kabupaten Pati untuk mengawasi logistik pemilu tahun 2024. Pastikan logistik pemilu tepat jumlah, tepat jenis, tepat bentuk, tepat spesifikasi, serta tepat waktu. Pastikan distribusi logistik pemilu tahun 2024 diterima PPS maksimal H-3 hari pemungutan suara, diterima oleh KPPS H-1 hari pemungutan suara.
Pastikan pemilu tahun 2024 berjalan lancar. Logistik pemilu menjamin keberhasilan demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu. Kita tegakkan keadilan pemilu. ...101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati masih di Talkshow Radio bersama dengan Bawaslu Pati Mitra Pas. Yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai publikasi pengawasan tahapan logistik pada Pemilu 2024 bersama dengan narasumber Bapak Mupriyo Manfaat SHIMH, anggota Divisi SDM Bawaslu Pati ya. Dan sudah ada yang bertanya tadi sebelum jeda terkait dengan, nah ini yang relate banget dengan sekarang karena musim hujan ini Pak. Dan ada beberapa daerah juga yang banjir ya. Nah bagaimana ini untuk mengawasi terutama di beberapa daerah yang rawan banjir ini Pak? Jadi terkait logistik ini memang kita tidak hanya berfokus pada barang saja. Tetapi sebelum kita mengadakan barang tersebut ya kita harus melihat kondisi alam dan kondisi sosial yang lainnya. Nah, karena ini musim penghujan dan kita tahu di Februari ini merupakan puncak musim penghujan dan cuaca ekstrim. Jadi kita sebelum mengirim itu atau sebelum pengadaan kita sudah berkoordinasi dulu dengan Badan Meteorologi dan BPD ya. Itu daerah mana saja tuh yang rawan banjir. Terus daerah mana saja yang curah hujannya tinggi gitu kan. Jadi kita memetakan itu supaya kita punya skema atau strategi kedua. Karena strategi awal kan pasti titik tepasnya di sini, gudangnya di sini. Nah, tapi juga kita harus memikirkan skema kedua. Semisal di wilayah A ini merupakan sudah diberitahu atau sudah dikasih gambaran oleh BPD di sini atau Badan Meteorologi, di sini tempat banjir, di sini rawan hujan deras, puncaknya di sini. Kita harus menyiapkan skema yang kedua gitu. Dan kita diperbolehkan untuk memindah gudang, diperbolehkan untuk memindah TPS kalau memang itu kebanjiran dan benar-benar tidak bisa dipakai, ya mau tidak mau harus dipindah gitu ya. Jadi harus ada plan A, plan B-nya seperti betul. itu ya Pak ya. Oke, itu tadi yang sudah gabung, yang sudah bertanya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Priyo terkait dengan masyarakat yang harus juga terlibat di pengawasan terkait dengan logistik ini. Nah, kalau misalkan dari masyarakat sendiri yang mengetahui mungkin ada pelanggaran, ada hal-hal yang kok mencurigakan ini, nah harus seperti apa ini Pak? Harus bagaimana untuk masyarakat ini? Kalau melihat pelanggaran, jadi di kami itu ada yang namanya penindakan pelanggaran logistik. Pelanggaran logistik ini seperti pengerusakan atau penghilangan atau sengaja mencetak surat suara lebih, itu bisa kena pidana. Mungkin kalau mencetak surat suara kan di rekanan atau tim yang memenangkan tender. Jadi teman-teman juga akses untuk ke sana itu agak minim gitu kan. Tetapi kalau teman-teman logistik sudah digeser dari gudang, dari rekanan ke gudang, teman-teman ini juga baru bisa menyaksikan, dan dari gudang ke gudang PPK. Nah, itu teman-teman juga bisa menyaksikan, dan disitulah rawan pengerusakan, rawan pencurian atau penghilangan. Itu benar. Teman-teman yang melihat ini itu bisa mendokumentasikan. Itu yang penting, Mbak, mendokumentasikan. Dan selanjutnya bisa melaporkan ke kita, karena pengerusakan logistik ini ada ancamannya pidana, Mbak. Oke. Karena itu bisa dikatakan menghambat
berjalannya pemilu. Oh, berarti kalau misalkan melihat sesuatu yang kira-kira mencurigakan, harus ada dokumentasi itu untuk bukti-bukti terkait dengan hal tersebut ya Pak ya? Ya, supaya cepat prosesnya. Kalau kita hanya melapor saja, kadang kan ya barangnya ada tapi terus pelakunya siapa? Ini kan kita penelusurannya agak lama. Sedangkan pemilu kan tidak bisa menunggu, kan itu. Oke. Takutnya nanti ya udah selesai, tapi tindakannya ini belum selesai. Nah, kalau untuk logistik sendiri ini ya Pak ya, seberapa penting sih untuk pengawasannya ini Pak? Kalau logistik ini sangat penting ya Mbak, karena kalau nggak diawasi itu rawan kecurangannya tinggi. Rawan kecurangan seperti kalau kita kemarin tuh dengar berita-berita yang berseliweran ya di IG itu kan. Itu kan ya ada surat suara yang sudah dicoblos. Ini kan bahaya juga. Ini kan merugikan peserta pemilu lainnya kalau memang ini terjadi. Terus yang kedua, apabila barangnya kurang atau barangnya tidak sesuai spesifikasi, ini kan bisa mengakibatkan pemungutan suara susulan. Jadi tidak bisa serentak gitu. Mereka masih dijadwalkan tersendiri gitu ya. Dan ini akan lebih banyak memakan waktu. Tambah repot juga ya. Nggak selesai-selesai nanti ya. Oke, nah ini sudah ada yang gabung juga. Apakah saat masuk bilik suara ini bisa membawa catatan atau HP? Mengingat surat suara tidak ada fotonya, hanya nama saja. Jadi buat mastiin tidak salah coblos atau bingung untuk memilih dari Ibu Ina di Telogowungu. Nah ini mungkin ada catatan dari rumah, ini nanti yang dipilih yang warnanya ini nomor ini ya. Seperti itu. Atau bawa HP karena udah biasanya kan udah sepuh-sepuh nggak tahu Yang dilarang di bilik suara itu mendokumentasikan. Oh, yang dilarang mendokumentasikan. Mendokumentasikan, Mbak. Berarti kalau misalkan bawa catatan boleh ya Pak ya? Kalau bawa catatan selama itu yang jadi gini. Catatan itu bentuknya apa? Kalau atribut kampanye yang dibawa, semisal orang kan ada gambar itu ya, kayak APK yang kecil-kecil itu. Oh iya, oke. Nah, brosur-brosur kecil itu kan tidak boleh masuk, tidak boleh ada selama penghitungan suara. Apalagi masa tenang sudah ditertibkan semua. Kalau yang dibawa itu ya tidak boleh gitu kan. Nah, bawa HP, ya HP-nya ya pasti disaku dong kan itu. Tapi yang dilarang kan mendokumentasikan itu sih Pak. Atau mengamanyakan calon di bilik itu. Kita tidak boleh mendokumentasikan, berarti siapa yang kita coblos ini tidak boleh di-share seperti itu ya Pak ya? Iya, tidak boleh di-share maksudnya itu ya Mbak. Tidak boleh di-share. Oke, nah karena memang kan sekarang ini zamannya media sosial, pengen viral dan lain sebagainya. Betul. Ini nih aku nyoblos nih, ini pilihanku seperti ini. Berarti meskipun dia itu katakanlah tim ses atau pendukung nomor berapapun nih tidak boleh untuk men-share hasil siapa yang dicoblos. Menarik sekali. Nah kalau misalkan itu tadi untuk Ibu Ina ini kan takutnya nanti salah karena banyak sekali Pak nama-namanya. Nomor ini yang untuk DPR RI sepertinya tidak ada foto-fotonya ya Pak ya? Tidak ada, yang ada ini kan cuma dan nama, ini ya DPD. semuanya tidak ada. Adanya nama-nama saja kan kadang-kadang orang yang awam itu kan tidak tahu ini siapa. Bawa catatan boleh nggak sih Pak? Bawa catatan. Misalnya harus coblos ini nanti yang dicoblos ini ya, kayak gitu dicatat dulu kalau namanya. Kalau untuk pribadi ya, pribadi habis itu disakuin lagi ya. Boleh. Tidak apa-apa sih Pak. Tidak Tapi masalah. kalau terus ini habis ini dikasih orang lagi, habis ini dikasih orang kan nggak boleh itu kan, sama dengan kampanye. Sambung menyambung menjadi satu. Oke, itu tadi Ibu Ina di Telogowungu boleh, tapi untuk pribadi saja. Tapi tulis tangan ya, jangan ini ya, jangan brosur atau apa yang di bawah ini kan. Oke, nah ini memang rawan kalau seperti ini ya Pak ya. Betul. Kalau untuk HP juga takutnya itu tadi nanti di-share di media sosial kan sekarang lagi rame semuanya di-share. Oke, dan untuk yang sudah gabung lagi ini dari Mas Alkin dari Jaksa. Mau tanya ini kan pemilu kurang 3 hari, 4 hari ya sepertinya ya. Kok sampai sekarang belum dikasihkan surat buat nyoblos sebagai bukti? Nah ini Mas Alkin sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga kami masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun
ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858777, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Pencet. Tuku HP sing karuan ngono lho. Tinggo mbut gawe satset. HP zaman saiki ono to sing murah berkualitas. Mula kuwi tuku HP ning KJ Phone. HP baru, murah, berhadiah dan berkualitas yo ning KJ Phone. Wes ngono, di KJ Phone sekarang selain pembelian cash, bisa kredit HP lewat HCI, kredit plus, BAF, dan FIF Spectra. Murah, terjangkau. Yo jelas toh, HP Samsung baru, garansi resmi mulai dari harga 900 ribuan. Ya wes mbak, aku tak tuku HP baru, nek KJ Phone wae. KJ Phone, murah berhadiah, tersedia HP Samsung baru, garansi resmi, mulai dari harga 900 ribuan, dan banyak pilihan merek lainnya. Ada Vivo, Oppo, iPhone, Xiaomi, Nokia, Infinix, Tecno, Itel. Beli HP baru cash dan kredit, bisa di KJ Phone Pati. Di KJ Phone Pati, bisa pilih sesuai selera, dan bisa kredit juga. Segera datang ke KJ Phone, Jalan Pemuda 313, depan Ayam Goreng Kembang Joyo, sebelah Jembatan Kalidoro Pati. Buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu dan libur nasional tetap buka. Coblos Pak Alwin 5, coblos Pak Alwin 5, coblos Pak Alwin 5. Pak Alwin 5 iku sapa to, Bu? Itu loh Pak Alwin Basri, calon anggota DPR RI nomor 5 dari PDI Perjuangan. Wes karuan asli Pati, wong Pati, pilih wong Pati, Pak. Oh, pancen leres, Bu. Pak Alwin niku asli Kajen Margoyoso, isih keturunan Mbah Mutamakin Kajen. Wis pokoke coblos Pak Alwin 5, Bu. Ya wis karuan kerja nyata ngawal aspirasi masyarakat temenanan. Yo pasti nek kuwi, kabeh sanak keluarga diajak yo. Coblos Pak Alwin Basri nomor 5, calon DPR RI dari PDI Perjuangan. Pokoke bareng-bareng coblos Pak Alwin Basri nomor 5, calon DPR RI dari PDI Perjuangan. Bapak Ibu, ojo lali ambil kertas warna kuning untuk DPR RI. Di atas ada gambar kepala banteng PDI Perjuangan. Coblos nomor 5, Dr. Haji Alwin Basri. Coblos Alwin Basri, nomor urut 5, calon DPR RI dari PDI Perjuangan. Wong Pati, pilih Wong Pati. Apa yang akan Anda lakukan setiap jam 1 siang? Sekarang saatnya Anda akan tetap seger sumringah bersama Puder 38. Di Zona Qasidah, Puder 38. Iya. Simak tembang-tembang penggugah kolbu Zona Qasidah bersama Puder 38. Jam 1 siang setiap hari kecuali Minggu. Hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Puder 38 pancen ho. Sak celegukan kroso kasihate. Puder 38 sanggup ngusadani sak warnaning sakit kepala, pegel linu, letih lesu, sakit pinggang lan sakit gigi. Yen sampean mumet, ngelu, gusi bengkak lan boyok pegel sarta letih lesu, langsung wae diombeni Puder 38. Puder 38 sak celegukan kroso kasihate. Bapak Ibu, Mbak Mas, Pak Ade Bude, 14 Februari 2024, coblos Pak Firman Subagio, caleg DPR RI dari Partai Golkar, Dapil Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Iku Pak Firman yang bulan lalu beri bantuan kelompok-kelompok tani ya Mbak? Iya Mas, Pak Firman Subagio kembali mengabdikan diri jadi anggota DPR RI. Wes, karuan ceto, ngawal aspirasi rakyat. Ora pernah motong bantuan. Tonggo ke iki lo, wes pernah dibantu alat tangkap ikan. Ngurusi izin yo didampingi beliau. Iya Mbak,
Pak Firman yo pernah beri bantuan aspirasi nek desaku. Ana sing entuk program ternak sapi, alat pertanian, bibit pertanian, wis ngono yo ora pernah mungut speser pun. Isih ditambah meneh petani-petani yo diberi bimbingan teknis mulai petani milenial hingga kelompok wanita tani kabeh difasilitasi. Pokoke coblos Pak Firman Subagio, caleg DPR RI Partai Golkar nomor 1. Ayo, ajak sanak keluarga 14 Februari datang ke TPS. Pilih kertas warna kuning DPR RI. Lihat Partai Golkar, coblos nomor 1 Firman Subagio. Terbukti mewakili, mendampingi, dan mewujudkan aspirasi tanpa pungutan apapun. Ingat ya, coblos Firman Subagio, caleg DPR RI Partai Golkar nomor 1. Kami pengawas pemilihan umum. Stop kampanye pada masa tenang. Peserta pemilu dilarang melakukan kampanye dalam berbagai bentuk, mulai rapat terbatas, penyebaran bahan kampanye, hingga kampanye pemilu. Masa tenang pemilu 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024. Ayo, laporkan ke Bawaslu Pati kalau ada kampanye pada masa tenang. Masa tenang, waktunya pikirkan siapa pilihanmu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Talkshow Radio bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pati, Mitra Pas. Dan siang hari ini kita masih membahas mengenai publikasi pengawasan tahapan logistik pada pemilu 2024. Untuk Anda yang ingin bertanya, kita masih tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada Mas Alkin dari Jaksa yang bertanya terkait dengan surat ini untuk undangan ya, bahasanya. Mau tanya ini untuk pemilu ini kurang beberapa hari lagi, kurang 3 hari lagi. Kok sampai sekarang belum dikasih undangan buat nyoblos sebagai bukti? Nah ini bagaimana ini Pak? Ya memang ini apa ya, bahasanya itu tugas dari KPPS. Nah, mungkin teman-teman yang belum menerima undangan, ya kalau sudah nggak sabar gitu kan. Karena membagi kan juga butuh waktu gitu. Kalau sudah nggak sabar, tulisnya coba, juga lama ini ya. Coba bertanya langsung atau mendatangi langsung ke KPPS-nya atau ke PPS-nya. Yang mana sekretariat PPS ini biasanya di kelurahan atau balai desa. Iya, gitu. Mas Alkin bisa langsung datang ke balai desa berarti ya, untuk tanya, untuk mungkin bisa langsung diambil surat undangannya ke sana ya. Dan kalau udah jadi, itu Mbak. Karena memang nulisnya lama. Ini pengalaman juga ini sebenarnya. Pengalaman KPPS juga berarti. Pengalaman nulis undangannya. Oke, dan kalau misalkan pengawasan dari Bawaslu ini Pak, apakah ada apa ya untuk yang melibatkan yang di bawah struktural ad hoc yang lain ini Pak? Iya pasti. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya pengawasan kami itu melibatkan semua jajaran, baik di tingkatan kabupaten, kecamatan, desa maupun TPS. Oke. Kalau misalkan untuk sortir surat suara, ini apakah juga Bawaslu menemukan ada yang rusak atau tidak sesuai ini yang kemarin-kemarin ini Pak di Kabupaten Pati Pak? Iya, kita kemarin waktu sortir itu menyambung pertanyaan sebelumnya, itu kan sortir itu kan dibagi dalam beberapa kelompok itu Mbak, ada 40-an atau 40-an lah ya, 40-an sekian itu. Dan kita dengan sumber daya manusia yang cuma 15 orang gitu. 15 orang di Bawaslu stafnya itu kan. Oke. Itu kita ya melibatkan teman-teman Panwascam. Teman-teman Panwascam terlibat ikut aktif mengawasi sortir lipat. Dan dalam pengawasan itu mereka menemukan surat suara yang dikatakan rusak atau dinyatakan rusak seperti sobek, terus ada tinta, terus
ada lekukan-lekukan yang kalau bahasanya itu kalau memasukkan di di bahasa apa Pak? di bahasa dipaksa itu loh Pak. Itu kan ada liputan-liputan itu kita menemukan itu juga, dan masih banyak yang kita temukan yang bisa dinyatakan tidak layak gitu. Oke, berarti kalau misalkan sudah kita terima untuk nanti dicoblos, ini benar-benar yang udah clear, yang gambarnya bagus, tidak ada coret-coretan pun ini nggak boleh ya Pak ya? Harusnya seperti itu. Harusnya. Tapi kan karena itu tadi dalam proses pelipatan ini kan para pelipat ini kan buru-buru. Kadang dia memperhatikan aspek-aspek itu seperti titik dan lain sebagainya. Ini kalau dia memperhatikan ya pasti bersih. Ya. Tapi kan kadang manusia tuh human error kan, gitu pas ngantuk atau apa itu kan ya pasti ya menemukan coba ditanyakan dulu kepada teman-teman KPPS. Oke. Berarti kita ketika sudah masuk nih di bilik suara kemudian menemukan kok ada tinta, ada yang misalnya lipat-lipat, ini bisa ditanyakan ke petugas ya Pak ya? Iya, bisa ditanyakan ke petugas, apalagi kalau jangan sampai tercoblos. Misal kalau sampai tertukar, kita kan yang ngepak kan manusia itu, dan jarak satu kelompok dengan kelompok lainnya ini sangat dekat. Kemungkinan tertukar itu sangat besar juga. Makanya juga sebelum mencoblos, para pemilih juga harus mengamati surat suara ini juga. Warna-warnanya itu tadi. Warna-warnanya, terus misal kalau DPRD kabupaten kota dapilnya sesuai atau tidak. Jangan sampai kita tidak mengecek, asal coblos kita masukkan ke kotak suara. Ini bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang atau tidak. Tidak sah. Dan ya sah Mbak, tapi sah. Tapi itu ya? Oke, menarik sekali, dan ini berarti harus dicek dulu. Nah, kalau untuk yang melipat ini kan melibatkan warga juga ini ya Pak ya, untuk melipat kertas suara. Apakah sebelumnya juga sudah diberitahu untuk itu tadi kerusakan-kerusakan yang boleh dan tidak boleh masuk itu sudah diberitahu terlebih dahulu ya Pak ya? Kerusakan untuk surat suaranya ini, misalnya untuk para pelipat surat suara. Ada SOP-nya. Mereka selalu di briefing sebelum surat terlipat ini dimulai gitu. Berarti memang sudah aman seharusnya ya. Oke, nah kalau misal ada tadi surat suara yang rusak, yang tidak sesuai dengan kriteria tadi, yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini dikemanakan ini Pak? Ya, itu dikumpulkan di KPU dan nanti dimusnahkan. Dimusnahkan di KPU ya? Iya, betul. Oke, ini menunggu sampai prosesnya selesai atau sudah dimusnahkan ini Pak sebenarnya Pak? Biasanya menunggu juga yang H-1 surat suara lebih Mbak. Oke. Dimusnahkan juga. Berarti kalau misalkan ada lebih surat-suara pun juga harus dimusnahkan ya. Betul. Oke. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Selamat siang, dari siapa ini? Tidak menyebutkan nama, 981. Kalau KTP Jakarta tapi lagi kerja di Pati, apakah bisa nyoblos ini Pak? Nah, ini kita gimana, jeda dulu ya Mbak ya? Oke, langsung saja, monggo Pak. Sebenarnya mengurus pindah pemilih kan terakhir tanggal 7 kemarin. Sudah selesai ya? Iya. Oke, berarti udah. Nah, ini gimana, berarti nggak bisa nyoblos dong Pak ini? Atau nanti bisa datang ke TPS dengan menggunakan EKTP ini Pak? Ya, selama masih ada ini ya? Iya, surat suaranya. Dilayani, kalau tidak kan bagaimana kan itu Pak? Karena kan harusnya biar dia masuk di DPTP atau pemilih pindah khusus atau apa ya namanya ya? DPTB, pemilih tambahan. Ya, Oke. Dia pindah memilih, ya itu harus mengurus itu sebenarnya Mbak. Jauh-jauh hari ini kan sudah ada infonya juga udah lama ya. Nah, ini coba aja nanti untuk Anda bisa datang ke TPS terdekat. Kalau misalkan masih ada surat suara, nanti boleh memilih. Kalau Jakarta berarti hanya presiden dan wakil presiden saja ini ya. Nah, ini dengan membawa EKTP ini, dan waktunya juga beda dengan DPT jam 12 sampai jam 1 ya. Nah, ini dia, terima kasih untuk yang sudah bergabung.
Dan Mitra Pas, ini untuk Anda juga kita masih ada satu sesi lagi ya. Untuk yang ingin bergabung, SMS WA-nya di 085227999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami pengawas pemilihan umum. Sahabat Bawaslu, ayo bergerak bersama Bawaslu Kabupaten Pati untuk mengawasi logistik pemilu tahun 2024. Pastikan logistik pemilu tepat jumlah, tepat jenis, tepat bentuk, tepat spesifikasi, serta tepat waktu. Pastikan distribusi logistik pemilu tahun 2024 diterima PPS maksimal H-3 hari pemungutan suara, diterima oleh KPPS H-1 hari pemungutan suara. Pastikan pemilu tahun 2024 berjalan lancar. Logistik pemilu menjamin keberhasilan demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Halo warga Jawa Tengah, kenalin nih Mbak Kasita Ariwi Katmandu, calon DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah. Sudah terbukti muda, jujur, profesional, dan peduli. Ayo, tanggal 14 Februari 2024, ramai-ramai datang ke TPS. Buka surat suara warna merah DPD RI. Lalu, coblos nomor 5. Kasita Ariwi Katmandu. Kasita, Duta Jateng, terukur, terbukti, teruji. Dialah Kasita Ariwi Katmandu. Panggil saja Mbak Sita. Mbak Sita. Waduh Pak, gimana ini? Simbok sama bapaknya pada kambuh loh penyakitnya. Simbok diabetes sama kolesterol. Lah bapak jantung sama asam urat. Ibu harus gimana Pak? Bu, lambok dibeliin itu aja loh, jamu tetes Bio HSA. Loh, emangnya bisa pakai jamu tetes Bio HSA Pak? Loh, dengan jamu tetes Bio HSA, apapun keluhan penyakitnya bisa. Apapun keluhan penyakit seperti diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, hipertensi, mah kronis, dan keluhan penyakit-penyakit lainnya, atasi saja dengan jamu tetes Bio HSA. Jamu tetes Bio HSA dengan kandungan berbagai macam sayuran dan buah-buahan tropis asli Indonesia di dalamnya. Dengan bentuknya yang cair, mudah larut, dan diserap oleh tubuh, bekerja mengatasi sel-sel jaringan tubuh yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali, dan tubuh Anda pun kembali sehat. Minum 3-5 tetes Bio HSA 3 kali sehari dapat menjaga daya tahan tubuh. Dapatkan jamu tetes Bio HSA yang asli di Radio Pas FM Pati dan apotek terdekat Anda. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Radio Pas Pati. Masih di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita juga masih di program spesial Talk Show Radio bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pati Mitra Pas ya. Dengan tema kita terkait dengan publikasi pengawasan tahapan logistik pada pemilu 2024. Bersama dengan narasumber Bapak Muhpriyo Manfaat SHIMH, anggota Divisi SDM Bawaslu Pati. Dan kita juga sudah menerima voice note dari pendengar kita yang akan kita putar. Mas mau nanya, apa betul penerimaan C pemberitahuan itu pakai difoto semua? Terima kasih. Nah, apakah betul ini untuk C pemberitahuan difoto semua, didokumentasi semua? Nah, ini nggak tahu ini apakah didokumentasi untuk orang yang ini mungkin bisa dijelaskan ya, apakah kita ketika mendapatkan itu kemudian difoto atau seperti apa? Nah ini bagaimana ini, Pak? Ini coba nanti saya koordinasikan lagi dengan KPU, karena C pemberitahuan itu harus
diterima oleh masyarakat atau calon pemilih. Nah, diterimanya ini secara fisik atau cukup ya karena Link. zaman modern link atau di foto saja sudah bisa gitu. Oke. Tapi yang jelas titik pengawasan kita adalah penerima itu pemilih itu harus menerima pemberitahuan gitu. Tapi untuk berapa harinya tidak ada ini ya Pak ya, maksudnya harus menerima H-2 atau H-1 ini enggak ada. Nggak, ini ya lebih pada maksimal H-1 ya Pak. Oh, maksimal H-1. Itu harus sudah terbagian semua. Iya, nggak mungkin nanti pas di sana tiba-tiba apa undangannya baru dikasih pas mau nyoblos gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Oke, itu tadi untuk C pemberitahuan. Untuk di fotonya ini nggak ngerti karena ini wewenangnya KPU ya. Iya, betul. Pak ya. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nah, ini untuk pengawasan ini dari Bawaslu sendiri tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan mungkin juga bisa dijelaskan seperti apa sih, kembali ditegaskan lagi untuk masyarakat Kabupaten Pati untuk dari Bawaslu sendiri untuk pengawasan terkait dengan logistik di Pati khususnya ini Pak, ini seperti apa ini Pak? Mungkin Ya, terima kasih. Mungkin kami lebih mengajak ke para pendengar atau masyarakat warga Pati untuk terlibat aktif dalam pengawasan logistik, karena logistik ini sangat menentukan lancarnya berjalannya pemilu. Jangan sampai logistik tidak terpenuhi, jangan sampai logistik dimanfaatkan oleh orang lain, karena kalau ini sampai terjadi tentu peserta pemilu dan masyarakat yang dirugikan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan logistik, yakni H-3 harus sudah sampai ke desa, H-1 harus sudah sampai ke TPS. Nah, ini masalahnya sebagai masyarakat kadang takut juga ini Pak untuk mungkin melaporkan, karena semuanya yang ada di sana ya tetangga, kadang saudara sendiri seperti itu. Kalau nanti takutnya dimusuhi atau di apa gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran ketika ya udah nanti malah mereka seolah-olah lepas tangan seperti itu Pak untuk hal-hal seperti ini. Nah, apakah orang-orang yang melaporkan terkait dengan kesalahan atau mungkin kecurangan politik ini dirahasiakan atau seperti apa ini Pak? Tentu sangat kita rahasiakan ya Pak, karena ini merupakan prinsip penegakan atau proses dalam penegakan hukum pemilu. Jadi hukum acaranya ya pelapor ini pasti dilindungi atau dirahasiakan namanya. Oke, jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut dan dokumentasinya harus ada tadi. Ada hotline-nya nggak sih Pak ini untuk pengaduan ini? Kalau pengaduan ada Mbak, tapi kalau memang teman-teman bisa menemukan di bawah, ya langsung saja ke PPS. Ke PTPS. PTPS. Itu pengawas tingkatan TPS, ke PKD, pengawas tingkat desa, dan Panwascam, pengawas tingkat kecamatan. Oke. Nah, ini yang ramai sebenarnya Pak terkait dengan tadi undangan. Ini ada broadcastan bahwa pemilu 2024 sudah tidak menggunakan undangan fisik, melainkan per individu dapat mengecek linknya di cek dptponline.kpu.go.id ini Pak. Nah, ini seperti apa Pak? Itu kan bagi kita yang muda, ini kan gampang saja. Betul, gitu kan. iya. Tapi kalau karakteristik masyarakat Pati kan tidak semua. Iya, malah kadang-kadang juga HP-nya juga belum Android atau belum ini iya, ya. itu kan akhirnya perlu penyikapan khusus. Nah, KPU juga harus memberikan kebijakan khusus bagaimana menangani semisal orang-orang yang usia lanjut, terus orang-orang yang hidup di wilayah yang susah sinyal, itu kan juga harus memperhatikan jangan sampai mereka tidak bisa mengakses sampai hari H, ini kan repot juga gitu. Kurang efektif ya sepertinya ya. Nah, ini juga. Nah, kalau untuk logistik tadi disebutkan bahwa semuanya, kalau untuk penyandang disabilitas sendiri Pak, untuk apakah ada tertentu logistik tertentu yang memang beda dengan yang lain ini Pak? Ada. Itu
namanya itu alat bantu disabel, terutama disabel mata netra ya. Itu tapi yang jadi kendala itu bukan itu, kita sudah menyediakan alat bantu disabel, tapi kendalanya itu banyak di wilayah, beberapa wilayah itu orang-orang disabel mata itu tidak bisa menggunakan atau tidak bisa membaca huruf braille. Kita sudah fasilitasi, tapi memang ya itu tadi tidak semua orang bisa membaca. Oke, berarti itu yang menjadi kendala di luar logistik itu. Oke, berarti kalau seperti itu harus ada dari petugas yang membersamai mereka. Itu bisa. Boleh ya berarti kalau seperti diperbolehkan. Ini ya. Membersamai. Ini harus ada dari pengawas atau boleh langsung petugasnya ini boleh Pak? Dari KPPS, boleh orang yang dipercaya pemilih. Oh, gitu ya. Yeah. Oke, berarti dari keluarga katakanlah seperti itu boleh ya? Boleh. Untuk ikut nanti mendampingi ke bilik suara. Mendampingi. Nah, berarti itu tadi dari untuk logistik terkait dengan orang-orang yang dengan disabilitas ini seharusnya ada. Kita sudah menyediakan. KPU sudah menyediakan dan kita sudah awasi juga ada. Ada. Iya. Aman ya Pak ya berarti aman. hal-hal seperti ini. Oke. Oke, dan Mitra Pas karena waktu kita terbatas ya, ini sudah masuk di closing statementnya Pak untuk tema kita publikasi pengawasan tahapan logistik pada pemilu 2024. Monggo Pak Priyo. Ya, closing statementnya ya mari bersama kita awasi pemilu 2024 supaya pemilu 2024 ini berjalan lancar, damai, dan segala kebutuhan logistik itu terpenuhi dan tidak ada kecurangan tentu saja. Oke, semoga lancar sampai nanti pencoblosan dan setelahnya ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Priyo untuk waktunya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah, tengah, dan akan terus mendengar siaran Radio Pas FM Pati. Bingung mau pilih partai apa? Pilih yang sudah terbukti, bukan cuma janji. Cocok, makanya kami pilih Partai Demokrat. Sudah